Selamat malam semuanya, masih di channel saya. Salam Pancasila. Di dalam dunia sosiologi tentang perubahan sosial masyarakat, ada teori mengenai agen dan struktur. Sehingga ada diskursus mengenai mana yang lebih penting, agen atau struktur, atau kedua-duanya saling berkaitan, seperti itu. Agen itu adalah manusianya, subjeknya, orang yang berkesadaran, orang yang bermasyarakat, sosius, yang bermasyarakat, yang berpolitik, yang berkebudayaan, yang merumuskan pendidikan, agennya, bahkan yang melakukan revolusi. Kemudian struktur adalah salah satunya adalah lingkungan sosial, lembaga. Ini tempat di mana si subjek ini berkarya. Jadi seseorang itu membutuhkan basis untuk menerapkan suatu nilai. Karena ada nilai dan di sana perlu untuk diterapkan. Misalnya Plato ingin membuat suatu representasi dari pemikirannya tentang idealisme dengan mendirikan akademia. Begitu juga dengan Aristoteles dengan Elysiumnya. Begitu juga dengan Rabindranath Tagore dengan Santiniketannya. Ya maksudnya di sini agent and struktur itu sangat menentukan. Di dalam dunia pendidikan itu tentu saja membutuhkan suatu lembaga, pelembagaan, karena lembaga ini bertujuan untuk melestarikan suatu nilai, untuk rekrutmen, untuk mendidik. Nah, di sini dan manusia pasti akan membuat lembaga, dan tentu saja di dalam dunia pendidikan ini membutuhkan manusia yang inspiratif. Orang-orang inspiratif yang bisa membangun lembaga, yang tentu saja bisa membuka suatu sudut pandang baru mengenai, kalau itu lembaga pendidikan maka itu dia membuka baru mengenai metode, paradigma. Kalau dia di dunia bisnis, dia membangun suatu bagaimana caranya membangun relasi bisnis atau inspirasi bisnis. Pernah seorang tokoh Indonesia misalnya ya di UIN itu ada Harun Nasution. Nah, Harun Nasution ini menjadi manusia inspiratif yang membangun UIN lebih modern dengan memasukkan kurikulum yang bisa membuka pemahaman baru mengenai keilmuan modern, dialektika antara agama, dialektika agama dengan filsafat, dan ini sangat penting sekali. Harun Nasution dengan konsep rasionalitasnya ini bisa membangun lembaga, dan tentu saja hanya lembaga lah yang bisa menghasilkan orang-orang yang akan concern kepada suatu kajian. Ya tentu saja belajar itu bisa di sekolah atau di luar sekolah, tapi lembaga ini yang terkonsentrasikan sangat penting sekali. Jadi pendidikan itu membutuhkan suatu lembaga yang konsisten, tapi lembaga juga harus dipegang oleh orang yang inspiratif, yang konsisten, dan memiliki pandangan yang terbuka dan inovatif, sehingga akan menghasilkan lulusan yang sangat akan melanjutkan ide-ide tentang kemajuan itu. Dan Harun Nasution membangun UIN, misalnya UIN Syarif Hidayatullah itu yang di Jakarta ini menjadi salah satu contoh dari lembaga pendidikan Islam, universitas Islam yang mendialektikakan antara pemikiran rasional dan wahyu. Juga tentu saja membahas ilmu-ilmu yang lainnya juga yang bersifat eksak. Ya itu udah biasa. Tapi memang di dunia pendidikan itu sekali lagi membutuhkan orang yang inspiratif. Seorang agen yang mungkin dia menjadi pembaharu
dalam suatu dunia pemikiran. Dan untuk menjadi seorang pembaharu itu memang membutuhkan pengalaman, suatu empiris, suatu sudut pandang, melihat bangsa lain, belajar kepada bangsa lain, dan melihat kemajuan bangsa sendiri, kemudian memperbaiki keadaan dengan sedikit-sedikit, tetapi sentral yaitu merubah pemikiran, kesadaran, sehingga ini bisa berdampak kepada segala sesuatu, masyarakat, lingkungan, dan tentu saja dunia pemikiran menjadi lebih berkembang. Dan di sini pendidikan itu menjadi inspirasi dan bisa membebaskan. Maksudnya di sini membebaskan itu adalah bisa menunjukkan suatu jalan dari suatu kebuntuan, suatu keadaan zaman. Nah, jika suatu saat kita mengalami suatu kebuntuan pemikiran, maka yang namanya pendidikan atau di dalam diri kita renungkan tentang pengetahuan kita, tentang pengalaman kita dalam menghadapi suatu masalah, semoga itu bisa menjadi inspirasi yang menunjukkan jalan, minimal setidaknya menguatkan mental kita untuk selalu kuat menghadapi kenyataan hidup. Nah, di sini kita akan selalu optimis di dalam membicarakan pendidikan dan berusaha untuk menjalankan prinsip keutamaan di dalam dunia pendidikan. Semoga kita menjadi manusia yang tercerahkan dan tentu saja adalah selamat. Terima kasih. Salam Pancasila.